Bab 4 Hubungan antar manusia. Pasal 13 Sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi institusi harus sesuai dengan keahlian, kewenangan serta kewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterima, D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak terkait dalam pemberian layanan tersebut. Dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Pasal 14 Pelecehan. 1. Pelecehan seksual. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan dan atau peran psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari suatu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap A. Tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan rasa sakit hati, dan atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan, yang dalam hal ini psikolog atau ilmuwan psikologi mengetahui dan memberitahu mengenai hal tersebut. B. Bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. C. Sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan penggunaan layanan psikologi atau pihak lain. 2. Pelecehan lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pasal ke-15 yaitu tentang penghindaran dampak buruk. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Selanjutnya yaitu pasal ke-16 tentang hubungan majemuk. Yang pertama yaitu hubungan majemuk terjadi apabila A. Hubungan psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Yang B yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut. Yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas. Yang ketiga yaitu apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. Yang keempat yaitu apabila psikolog atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran sejak awal, mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Pasal 17 Konflik kepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial,
Kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut. Menjelaskan pasal selanjutnya yaitu pasal 18 tentang eksploitasi. Yang pertama yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu yang pertama pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang supervisi. Yang kedua yaitu terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah hubungan di mana psikolog atau ilmu psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Yang ketiga yaitu pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. Yang selanjutnya yaitu eksploitasi data. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi. Yang selanjutnya yaitu pasal 18 tentang hubungan profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog atau ilmuwan psikologi, serta hubungan dengan profesi lainnya. Yang pertama yaitu hubungan antar profesi. A. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak nama baik rekan profesinya. Yang B. Psikolog atau ilmuwan psikologi seyogyanya saling memberikan umpan baik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. Yang kedua hubungan dengan profesi lain. Yang A yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan-rekan profesi lain. Yang B yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak yang tidak memiliki kompetensi dari kewenangan tersebut. Baik, sekian dari saya. Pasal selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakaran lainnya. Terima kasih. Pasal 20 Informed Consent. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Selanjutnya itu tentang pasal 21. Layanan psikologi kepada atau melalui organisasi. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan. Penerimaan layanan psikologi, individu yang menjalani layanan psikologi, hubungan antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi. Apabila psikolog atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang-orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberitahuan layanan psikologi berlangsung. 22. Pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog harus menyadari pentingnya perencanaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Yang pertama, pengalihan layanan psikologi oleh rekan lain dengan alasan yang pertama itu ketidakmampuan psikolog, misalnya sakit atau meninggal. Yang kedua, salah satu dari mereka pindah kota. Yang ketiga, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima layanan psikologi. Penghentian layanan psikologi. Psikolog harus memberhentikan layanan psikologi apabila
Yang pertama, penerima layanan psikologi tidak memerlukan jasa layanan psikologi lagi. Yang kedua, penerima layanan psikologi yang bersangkutan merasa tidak nyaman dan tidak sehat dari salah satu maupun kedua pihak.